Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa beraktivitas dalam keadaan biasa, dan semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya sebagai guru agama di SMP 45 Harta yang bernama Pak Abdullah langsung yang ingin membuat atau menyampaikan materi melalui video, yang mana sebelum-sebelumnya kalian dapatkan materi dari video orang lain, dan kini langsung dari saya sendiri. Sekarang kita mulai pada materi selanjutnya, yaitu tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini termasuk kompetensi dasar yang 3.3, yakni mempercayai atau mengungkapkan, mengidentifikasi makna iman kepada Allah atau beriman kepada Allah, sekaligus menjelaskan sifat-sifat Allah di dalam Asmaul Husna-Nya. Ada yang akan beberapa yang saya akan jelaskan, diantaranya pengertian iman kepada Allah beserta ruang lingkupnya, kemudian macam-macam sifat Allah, baik yang sifat wajib, sifat mustahil, ataupun sifat yang jaiz. Dan yang ketiga, sifat-sifat Allah dalam Asmaul Husna. Dalam Asmaul Husna-Nya, baik pengertian pentingnya Asmaul Husna ataupun penerapan ke dalam kehidupan kita sehari-hari daripada Asmaul Husna. Sekarang kita masuk ke dalam materinya, yakni pengertian iman kepada Allah. Iman menurut bahasa artinya adalah percaya. Sedangkan menurut ilmu tauhid, iman itu adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya di dalam hati, diikrarkan secara lisan, dan direalisasikan dalam perbuatan. Dari pengertian tersebut jelas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa iman kepada Allah Ta'ala adalah meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam kesempurnaannya. Kesempurnaan tersebut diyakini dalam hati dan diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal melalui perbuatan-perbuatan saleh. Bukti adanya iman kepada Allah Ta'ala yakni tunduk, patuh, dan taatnya kita terhadap perintah-perintahnya dan menjauhi segala bentuk larangan-larangannya dengan tujuan mengharapkan ridhonya semata. Ruang lingkup beriman kepada Allah Ta'ala terbagi 3, yakni yang pertama ada Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah itu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah ialah Tuhan segala sesuatu yang tiada sekutu baginya. Allah menciptakan segala apa yang ada di alam semesta ini. Firman-Nya adalah atau dalil tentang Tauhid Rububiyah adalah Quran Surah Al-Ma'idah ayat 120, yang artinya kerajaan langit, bumi, dan apa yang ada dalamnya adalah milik Allah, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah Allah itu bermakna mengesahkan Allah dalam segala jenis ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Hanyalah Allah yang berhak dan patut disembah, bukan selain Allah. Dalilnya firman Allah surah Al-Fatihah yang biasa kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Yang ketiga adalah Tauhid Asma wa Sifat, yakni Tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah. Beriman kepada asma dan sifat Allah atau beriman dengan setiap nama dan sifat-sifat Allah yang tertera atau disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah dalam asma dan sifatnya, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surah Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Tiada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian kita masuk ke dalam macam-macam sifat Allah. Ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil,
dan ada juga sifat jais. Sifat wajib itu adalah sifat yang mesti harus dimiliki oleh Allah. Sifat yang mustahil, sifat yang tidak boleh ada pada Allah Ta'ala. Adapun sifat jais adalah sifat yang boleh ada pada Allah, boleh juga Allah tidak melakukan sesuatu. Sifat wajib terbagi menjadi 4 bagian. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat ma'nawiyah. Sifat wajib totalnya semua ada 20. Kemudian terbagi menjadi 4 bagian. Sifat nafsiyah hanya memiliki satu sifat, yaitu sifat wujud. Sifat nafsiyah ini suatu sifat yang tidak bisa dipisahkan dari zatnya Allah. Makanya hanya satu sifat, yaitu sifat wujud. Kemudian yang bagian kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah ini sifat yang meniadakan, maksudnya sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak, tidak cocok dengan kesempurnaan zatnya. Jadi sifat ini meniadakan sifat-sifat yang tidak layak dengan kesempurnaan zatnya Allah. Yang termasuk sifat salbiyah diantaranya adalah qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, dan wahdaniyah. Kemudian bagian yang ketiga ada sifat ma'ani, adalah sifat makna. Artinya sifat-sifat itu memiliki makna menetap pada zatnya Allah. Dan termasuk sifat ma'ani adalah kudrat, iradat, sama, basar, dan kalam. Kemudian yang terakhir, bagian terakhir adalah sifat ma'nawiyah, yang adalah kelaziman daripada sifat ma'ani, yang diantaranya adalah qadiron, muridan, sami'an, basiron, mutakalliman. Berikut adalah tabel yang sudah kami bentuk, di mana di dalam tabel ini ada sifat wajib bagi Allah dan ada lawanannya, yakni sifat mustahil. Dan juga ada dalil-dalilnya, mulai dari wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, dan seterusnya. Kemudian kita lanjut pengertian Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari asma dan al-husna. Asma artinya nama-nama, al-husna adalah yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik, yakni kita dapat mengenal Allah melalui dengan menyebut dan memahami nama-namanya yang baik serta sifat-sifatnya yang luhur dan tinggi. Jadi dengan memahami dan menyebut nama-nama Allah, itulah manusia bisa mengenal Allah Ta'ala. Dalilnya Quran surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Artinya hanyalah milik Allah Asmaul Husna, maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-nama Allah. Nanti mereka itu akan dapatkan balasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Dalil berikutnya bersumber dari hadis Nabi Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman illa wahida. Man asaha dakhalal jannah. Innahu witrun yuhibbul witra." Rahul Baihaqi. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Barang siapa yang menghafalkannya, maka dia pasti akan masuk surga. Sesungguhnya Allah itu maha ganjil, menyukai pada sesuatu yang ganjil. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu wa rahimah. Kemudian selanjutnya kita dari 99 Asmaul Husna, kita
mengecilkan atau mengkhususkan lagi, yaitu hanya sebatas 7 Asmaul Husna atau sifat Allah yang kita harus teladani. Ada diantaranya Al-Karim, yang artinya yang maha mulia atau maha pemurah, yang mana dia itu selalu memberi tanpa harus diminta. Ada lagi yang kedua Al-Mu'min, yang selalu maha memberi keamanan. Yang ketiga adalah Al-Wakil, yang maha mewakilkan. Kemudian ada lagi Al-Matin, yang maha memiliki kekuatan. Ada lagi Al-Jami, yang maha mengumpulkan. Ada juga Al-Adl, yang maha adil. Dan ada Al-Akhir, yaitu yang maha terakhir. Perilaku bagi kita untuk mencerminkan bahwa kita mengimani Asmaul Husna, diantaranya adalah kita menanamkan kecintaan yang sangat dalam di dalam diri kita, yakni kecintaan kepada Allah Ta'ala, dan dengan selalu kita berharap akan ridhonya. Yang kedua, menanamkan sifat mulia pada diri kita, sifat pemurah yang selalu memberi rezeki kita tanpa diminta. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan sifat di dalam diri kita, sifat memuliakan tamu, sifat memuliakan tetangga-tetangga kita. Kemudian yang keempat, kita menumbuhkan di dalam diri kita itu sifat pemaaf. Yang kelima, kita menerapkan sifat adil terhadap siapapun tanpa pandang bulu. Yang keenam, kita selalu harus memberikan rasa aman, senang, tentram pada siapapun. Dan yang ketujuh, kita harus selalu berusaha meninggalkan ataupun menjauhkan segala bentuk perbuatan dosa atau sifat-sifat yang mendatangkan murka Allah Ta'ala. Sekian, itulah penjelasan dari saya tentang iman kepada Allah sekaligus iman kepada Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita selalu bisa dimudahkan oleh Allah untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu di materi berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.